GameSpot Game Channel Ultra Wide di game. Bukan game teman-teman ya, tapi kali ini kita akan mereaction dari game reaction Draw My Life yang banyak banget teman-teman request. Langsung saja kita nonton teman-teman. Tapi sebelum nonton jangan lupa klik subscribe channel Aci GameSpot dan subscribe juga channelnya Draw My Life Indonesia. 3, 2, 1 play. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Dengar itu, dengar. Sekarang yuk pencet tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Iya, sama. Saya juga bahagia kalau teman-teman subscribe. Oke. Aci Kesuma Agung lahir di Palembang pada tanggal 30 Januari 1992. Ya. Umurku berarti 28 teman-teman ya. Aci Kesuma Agung ya, itu nama lengkapku ya. Jadi teman-teman tidak perlu tanya lagi, "Bang, namanya siapa, Bang?" Ya, nama saya Aci Kesuma Agung. Bagus ya nama saya. Oke, langsung saja. Sabar. Tunggu. 30 Januari bintang Aquarius teman-teman. Nggak penting ya, tapi nggak apa-apa lah dikasih tahu ya. Anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama saya yang paling ganteng lagi. Yang paling comel ya. Oke, lanjut. Aci diberikan oleh sang ibu ternyata memiliki arti yang cukup unik. Nama Aci terinspirasi dari film kuno zaman dulu yang berarti Aku Cinta Indonesia. Jadi yang tanya-tanya, "Bang, itu kenapa namanya Aci, Bang?" Aci dicolok, aci digoreng. ya itu arti yang menyedihkannya itu teman-teman. Kalau arti kerennya, Aku Cinta Indonesia. Oke, lanjut. Aci menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Palembang. Betul sekali Ia teman-teman. tercatat mengenyam pendidikan TK di Saverius 9 Palembang, SD Saverius 9 Palembang, Iya betul. SMP Saverius 7 Palembang, Iya betul dan sekali. SMA Saverius 1 Palembang. Ya, Saverius semua. Ketika masih kecil, Aci mengaku tak memiliki banyak teman. Iya. Karena ia tumbuh sebagai pribadi yang pendiam, pemalu, dan sedikit tertutup. Ya, betul sekali teman-teman. Saya ini orangnya pemalu. Kalau sekarang malu-maluin ya. Ya memang, tapi aku nih tipe-tipenya orangnya itu bisa dikatakan kuper teman-teman ya, kurang pergaulan ya, temennya sedikit, duitnya sedikit. Udahlah, gak penting, lanjut play. Sehingga ia kesulitan mencari teman. Betul sekali Namun teman. meski menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup, di masa sekolah, Aci tak segan berjualan untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Iya bener teman-teman ya. Jadi aku di sekolah itu suka jualan teman-teman ya, dari SD, dari SMP sampai ke SMA teman-teman. Kalau TK enggak. TK belum ngerti duit, jadi belum bisa jualan teman-teman ya. Ya, jadi itu aku sampai ya lumayan dikenal teman-teman yang lain itu karena aku sering jualan teman-teman ya. Ya walaupun jualan yang saya jual itu juga saya ambilnya dari toko saya sendiri teman-teman. Ya, bukan hasil modal sendiri, tapi punya orang tua juga ya, bantu jualan teman-teman ya. Oke. Di masa itu, Aci memilih berjualan makanan kecil dan minuman kemasan. Betul sekali teman-teman ya. Tak hanya menjual makanan dan Mohon maaf ya, ini makanannya masih bagus semua ya, bukan expire, bukan ya. Kalau expire berbahaya teman-teman. Jual murah, cuci gudang. Oke. Play. minuman, Aci juga menawarkan jasanya untuk mendapatkan uang tambahan jajan lebih banyak lagi. Ia membuka jasa mengerjakan tugas atau prakarya kesenian. Dari jasa tersebut, Aci mendapatkan upah yang lumayan dari teman-temannya. Iya betul sekali teman-teman ya. Jadi aku ini mempunyai jiwa seni yang lumayan tinggi. Jadi aku sering ngerjain kayak tugas-tugas kesenian teman-teman yang punya teman-teman yang lain ya, bahkan dari kelas-kelas yang berbeda ya. Itu aku mintain duit teman-teman.
masih kecil sudah mata duitan ya. Ya namanya juga tuntutan hidup teman-teman. Enggak sih, sebenarnya aku ngumpulin duit juga biasanya untuk membeli barang yang aku pengenin teman-teman ya, barang-barang yang aku suka. Salah satunya itu dulu pernah aku beli VGA card ya, VGA itu untuk komputer teman-teman, biar bisa main game. Oh, jiwa gamers ya. Oke, play. Selepas SMA, Aci memilih tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Betul sekali teman-teman, betul sekali. Aku memang dari dulu itu dari SMA teman-temannya aku sudah punya tekad, aku nggak mau kuliah teman-teman, aku mau langsung kerja. Ya cari duit lagi. Cari duit. Duit. Ia pun mengisi kegiatan dengan belajar bahasa Mandarin di Vihara Prajna Shanti. Download for free Mobile Legends Bang Bang. Matiin listrik demi hemat, tahan panas demi hemat. Gerah. Selama 5 bulan. iya. Selama itulah Sorry teman-teman. Untuk viharanya ini sebenarnya bukan vihara Pernasanti untuk yang 5 bulannya teman-teman, tapi vihara Maitreya Duta. Kalau untuk Pernasanti ini adalah vihara aku setiap minggunya ya. Jadi ada 2 vihara ya kayak gitu. Oke, lanjut. Aci secara intens belajar bahasa Mandarin sampai dirinya mahir. Enggak teman-teman, enggak mahir enggak. Saya masih amatir, noob. Aci akhirnya bisa menjadi guru bahasa Mandarin di bimbingan belajar bernama GMM VPS. Ya, ini ada sedikit kesalahan teman-teman ya. Jadi di sini aku iya, benar. GMFS ini bukan tempat bimbingan belajar teman-teman, tapi organisasi vihara di Vihara Prajna Shanti. Nah, di situ ya saya ada mengajar bahasa Mandarin. Tapi ini vihara teman-teman ya, bukan tempat les, bukan ya. Kalau tempat les ada juga aku ngajar dulu, tapi bukan ini namanya ya. Kalau nggak salah namanya CLC. Nah, itu saya masih ingat ya. Oke, lanjut. Selama bekerja sebagai guru bahasa Mandarin di tempat lembaga bimbingan belajar, Aci sering mendapat tugas untuk menyebarkan brosur ke sejumlah tempat termasuk ke sekolah-sekolah. Ya betul sekali teman-teman ya. Ini salah satu pengalaman yang sangat unik ya, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi ya aku dulu pernah berbagi brosur teman-teman ya ke nggak ke seluruh sekolah sih, tapi hampir rata-rata sekolah yang ada di Palembang ya. Jadi pada saat kita bagikan itu teman-teman ada pengalaman yang sangat menyenangkan dan menyedihkan ya. Yang menyenangkannya itu enggak ada sebenarnya menyenangkan. Yang adanya cuma menyedihkan ya. Pada saat kita bagi brosur teman-teman ya, ada ya anak-anak yang nakal mungkin teman-teman ya. Jadi dia ambil brosur kita itu, dia sobek-sobek teman-teman ya, sobek-sobek sampai kecil itu dibuang teman-teman. Kita melihatnya sedih teman-teman ya, walaupun itu brosur sebenarnya bukan brosur bisnis kita ya, tapi ya kita hanya bantu-bantu ya. Tapi kita tuh sakit hati teman-teman ya. Kita harus mengutin ya sampah-sampah brosur yang sudah disobek itu teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kotor yang ditangkap kita nanti teman-teman yang baginya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menerima brosur ya atau ya selebaran kayak gitu, diterima baik-baik dan disimpan ya. Kalau memang mau buang ya jangan buang di depan orang yang ngebaginya ya, sedih teman-teman. Berlakulah sopan ya untuk semua orang ya. Ya walaupun tak suka buangnya diam-diam saja ya. Aci tak lupa untuk menyebarkan brosur ke sekolahnya dulu, yakni SMP Saferus 7 Palembang dan SMA Saferus 7. SMA Saferus 7, SMP Saferus 7. Tadi maksudnya apa tadi SMP lupa. Saferus 7 Palembang dan SMA Saferus 7. SMA Saferus 1 teman-teman ya, bukan Saferus 7. Oke. Dari sinilah ia pun mendapatkan tawaran untuk menjadi guru bahasa Mandarin di kedua bekas sekolahnya tersebut. Yap, betul sekali teman-teman. Jadi pada saat aku ngebagi brosur tersebut, aku ngebagi ke sekolah aku yang dulu teman-teman. Nah, di situ aku ditawarin untuk mengajar bahasa Mandarin di sekolah
tempat saya dulu. Dan jadilah diri saya menjadi guru bahasa Mandarin di sekolah. Itu ceritanya kayak gitu, teman-teman ya. Selama 4 tahun, Aci pun menekuni profesinya sebagai guru bahasa Tuo Chang. Ya benar, teman-teman ya. Itu bahasa Mandarin ya. Mandarin, baik di lembaga bimbingan belajar maupun di sekolah. Ya, benar, 4 tahun, teman-teman. Namun, gaji sebagai guru yang tak seberapa membuat Aci mencoba